451, episode 85 dinding terakhir 3. Apa yang dikatakan, sekretif plotter, terasa hampa seperti kata-kata yang datang dari seseorang yang telah kehilangan semua makna dalam hidupnya. Saya berbicara seolah ingin memberontak terhadap kekosongan itu. Petik 2 titik. Hidupmu menyelamatkan orang lain. Bagi seseorang yang telah kehilangan begitu banyak, kebenaran menyelamatkan seorang anak yang bahkan dia tidak tahu namanya tidak akan banyak menghibur. Bocah itu adalah seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Bocah itu bukan kawannya atau anggota keluarganya. Saya mencoba membuka bibir saya beberapa kali, namun saya masih tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kehidupan yang saya jalani sama sekali tidak membantu dalam upaya menyelamatkan orang ini. Sekretif plotter menatapku dengan susah payah dan berbicara. Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya percaya bahwa saya perlu membawa Anda di bawah sayap saya. Bawa aku ke bawah sayapnya. Untuk beberapa alasan, saya mengingat saat-saat pertama kali saya bertemu dengannya. Plus, silakan pilih sponsor Anda. Pendukung terpilih akan menjadi sponsor andalan Anda. 1. Abyssal Black Flame Dragon. 2. Hakim Api Setan. 3. Plotter Rahasia. 4. Tahanan Ikat Kepala Emas. Plus. Titik. Aku ingat itu. Itu memang terjadi. Plotter Rahasia muncul selama pemilihan sponsor pertama saya sebagai pilihan potensial ketiga saya. Dia benar-benar mencoba menjadi sponsor saya. Setelah itu, saya terus mengamati garis dunia ini. Terkadang, saya terkejut. Saya sama terkejutnya dengan fakta bahwa saya terkejut. Karena, saya tidak terkejut dengan apapun untuk waktu yang lama. Saya tahu itu. Selama kisah garis dunia ini, dia menyaksikan apa yang kami lakukan dan mengirim berbagai pesan tidak langsung. Jika saya menggali log pesan tidak langsung, saya harus bisa membaca yang dia kirimkan kepada saya. Constellation, sekretif plotter, tertarik dengan pilihan Anda. Constellation, sekretif plotter, terkesan oleh tingkat kebodohanmu. Constellation, sekretif plotter, kecewa dengan deklarasi Anda yang sembrono. Eyes of the Constellation, sekretif plotter, berkilauan setelah dia mendengar rencanamu. Constellation, sekretif plotter, ingin tahu tentang rencanamu. Titik-titik. Pesan-pesan itu membuat saya bertatap muka dengan dia agak canggung bagi saya. Saya tahu sekarang bahwa 666 dan Yu Jung Hyeox lainnya bertanggung jawab atas pesan tidak langsung itu, tetapi masih. Saya harus memutuskan, apakah akan terus mengamati dunia yang menyimpang ini, atau untuk menghancurkannya. Petik 2. Apakah itu sebabnya kamu mengirimku ke belokan ke 1863? Plotter mengangguk. Pilihannya mengarah pada awal, garis dunia, ini. Dia melanjutkan. Itu kira-kira alasan yang sama mengapa saya memberi informasi ini pada belokan Yu Jung Hyok pada belokan ke 1863. Saya perlu menguji Anda, untuk mengetahui apakah Anda atau Yu Hyok yang berbelok ini adalah kandidat yang lebih cocok untuk menyaksikan kesimpulannya. Oke, jadi pilihanmu adalah. Sekretif plotter tidak menjawab dan hanya menatapku, sebelum membuka mulutnya. Ada tembok besar di ujung dunia ini. Final wall, yang hanya bisa dibuka ketika semua kunci telah dikumpulkan bersama. Anda telah memperoleh jawaban untuk semua pertanyaan. 3 pertanyaan dan jawaban ilahi, telah berakhir. Saya menyadarinya saat itu. Jawabannya adalah jawaban untuk 3 pertanyaan, saya. Percikan api di sekitar, sekretif plotter, semakin ganas. Informasi tertentu akan memerlukan konsumsi banyak probabilitas hanya dengan menyebutkannya. Dan jika info tersebut terkait dengan akhir dunia ini, maka jelas bahwa biaya probabilitas akan sangat besar juga. Dinding terakhir. Itu adalah kesimpulan yang plotter rahasia temui dalam epilognya. Fragmen yang Anda miliki adalah kunci terakhir yang saya cari. Saya gugup dan mundur. Karena aku dalam bentuk pangsit murim cukup sulit untuk mengambil langkah mundur, tapi apapun masalahnya, aku harus membuat jarak di antara kami. Jika tujuan plotter adalah tembok keempat yang saya miliki, maka dia, yang sibuk mengepalkan dan membentangkan tinjunya, terlihat agak menakutkan karena suatu alasan. Kimoma lainnya, Yu Jung Hyeox, juga menatap plotter dengan ekspresi tegang. Terlalu banyak hal yang harus didistorsi untuk menciptakan garis dunia ini. Saya tidak dapat memutuskan apakah meninggalkan Anda sendirian adalah hal yang benar untuk dilakukan atau tidak. Garis dunia yang terdistorsi, probabilitas yang rusak. Saya sudah sering mendengar tentang 2 hal itu. Oke, jadi apa? Apa yang kamu inginkan? Petik 2. Saya hanya membuang apapun yang muncul di pikiran saya. Yang penting adalah mengulur waktu. Aku harus menyeret ini keluar selama mungkin dan kembali ke tubuh asliku. Itu penting. Aku tidak benar-benar mengerti apa yang ingin kau katakan di sini. Saya tidak mendapatkan semua omong kosong membingungkan tentang hasil akhir melahap penyebab dan yang lainnya. Namun, terlepas dari apa, rekan saya dan saya melakukan yang terbaik untuk mencapai sejauh ini. Kesimpulannya praktis sudah dekat bagi kita. Petik 2. Saya hampir bisa melihatnya, kesimpulan dari kisah yang sebelumnya tidak tertulis ini. Melihat kesimpulannya bukanlah segalanya. Yang benar-benar penting adalah menyaksikan kesimpulan yang benar.
Kesimpulan yang benar, memutuskan itu akan menjadi. Petik 2. Sebuah cerita dengan probabilitas terdistorsi akan selalu berlanjut untuk menciptakan bencana. Saya menjadi bingung dengan pernyataan itu, sesuatu yang hanya akan dibuat oleh seorang Dokkaebi. Itu tidak seperti kamu, dengan sesuatu yang bahkan belum kamu lihat. Petik 2. Saat itulah gempa tiba-tiba meletus. Sesuatu runtuh dengan keras, buk. Gelas anggur di atas meja bundar terguling, seluruh hutan berguncang. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Ini jelas bukan getaran alami. Sekretif plotter, perlahan berdiri dari tahta dan berjalan melewatiku. Mata kosongnya sekarang menatap tajam ke dalam pemandangan hutan yang luas. Hutan Engai diselimuti oleh kebakaran hebat. Hutannya terbakar. Ahahaha. Safim Sefme. Semua pohon itu, begitu tinggi sehingga bisa menembus langit di atas, sekarang terbakar menjadi abu. Dewa luar, yang tersembunyi di dalam hutan menjerit. Suhu aula dengan cepat melonjak dari kekuatan api yang luar biasa. Ini bukan pembakaran biasa. Bahkan aku bisa merasakannya. Seseorang yang memiliki status luar biasa menyerang tempat ini. Tapi, siapa itu? Sesuatu seperti ini tidak mungkin. Ini adalah wilayah yang tak lain adalah Secretive Plotter. Jadi, siapa yang berani menyerbu tempat ini? Mungkinkah itu salah satu nebula besar? Atau, aku cepat-cepat membaca daftar semua rasi bintang yang berhubungan dengan api di kepalaku. Tapi saya tidak bisa menemukan pengubah. Nyala api yang luar biasa ini yang membakar seluruh hutan yang luas. Mungkinkah ada keberadaan lain yang memiliki kekuatan sebanyak ini dalam kisah aslinya? Miking. Escape. Dewa luar, kecil dengan cepat berkumpul di sekitar plotter. Banyak dewa luar telah meninggalkannya sekarang, tetapi masih, ada cukup banyak yang memilih untuk tetap. Mereka seperti warga yang berkerumun di sekitar untuk melindungi raja mereka, setelah merasakan jatuhnya kerajaan mereka dalam waktu dekat. Sekretif plotter, yang memandangi rakyatnya berbicara kepadaku. Raja Iblis Keselamatan, aku juga pernah melakukan kesalahan sepertimu sebelumnya. Suaranya tetap santai, bahkan ketika ia menghadapi situasi mendesak hutannya terbakar. Seolah, dia sudah meramalkan semua ini sebelumnya. Agak bodohnya, aku mencoba mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Petik 2. Apa yang tiba-tiba kamu bicarakan? Apakah Anda berbicara tentang peristiwa pergantian ke-41? Petik 2. Jika itu masalahnya, maka saya juga tahu apa yang terjadi. Yu Jung-hyuk dari tikungan ke-41 membuat kesepakatan dengan Devil of the Horizon, dan mengirim Shin Yu Seng ke tikungan ketiga. Sebagai akibatnya, dia akhirnya menjadi malapetaka ketiga. Jika Secretive Plotter sedang memikirkan musibah khusus itu, maka saya ingin mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sayangnya, 41 di sebelah saya menggelengkan kepalanya. Ini bukan dari pergantian regresi saya. Apa? Tapi kemudian, 41 tidak menjawab dan hanya menatap plotter. Kepalaku berantakan. Menurut pengetahuan saya, satu-satunya perubahan regresi di cara bertahan hidup, di mana ia mengganggu masa lalu yang sudah terjadi adalah yang ke-41. Tapi sekarang, ada giliran lain selain itu. Kapan itu? Apakah itu terjadi di luar kisah aslinya? Matahari yang diselimuti api murni naik tinggi di atas langit-langit aula yang terbuka lebar. Namun, matahari ini bukan milik Surya atau Apollo. Dan di tengah matahari yang meledak ini, bintik matahari yang tampak tidak menyenangkan tumbuh lebih besar. Tidak ada rasi bintang yang saya tahu memiliki matahari yang mengerikan. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh keberadaan yang tidak kuketahui. Giliran 999, Yu Jung-hyuk, mendesah sedih di matahari. 999 giliran. Tiba-tiba, saya mengingat sesuatu. Yu Jung-hyuk dari pergantian regresi ke-999. Saya menghormati kehidupan yang Anda jalani. Tidak termasuk saya, Anda adalah satu-satunya yang berhasil mendekati kesimpulan. Salah satunya adalah apa yang dikatakan, Secretive Plotter, dan bahkan jika saya mundur, dunia ini tidak akan hilang. Artinya, dunia tidak akan mi-reset hanya karena saya mati. Dan, yang lainnya adalah apa yang dikatakan Yu Jung-hyuk. Bahkan jika dia mati, dunia tidak akan lenyap. Bahkan setelah dia mengalami kemunduran, dunia masih akan tetap ada. Bagaimana jika bukan hanya Secretive Plotter yang menyaksikan kesimpulan? Bagaimana jika ada cerita lain yang tidak disebutkan dalam alur cerita aslinya? Bagaimana jika ada makhluk lain yang, bahkan setelah Yu Jung-hyuk meninggal, tetap di dunia itu dan melanjutkan melalui skenario? Sambil berjuang berulang-ulang. Matahari yang sekarang diselimuti api hitam legam tiba-tiba pecah seperti kulit telur dan sinar cahaya yang menyilaukan meledak. Bagaimana jika ada makhluk lain yang mencapai akhir dunia dan menyaksikan kesimpulannya? Pembakar yang bertanggung jawab membakar hutan menunjukkan dirinya di tengah-tengah cahaya. Siluet yang terlalu indah untuk dilabeli sebagai pembakar belaka. Eksistensi lain yang memiliki kekuatan yang setara dengan Secretive Plotter. Keberadaan seperti itu menyebar sayapnya yang paling putih pucat tepat di depan mataku. Plotter menatap makhluk ini dan berbicara. Nyala hidup.
Api nyala, katanya. Ada nama seperti itu di antara catatan-catatan yang ditulis oleh Recorder of Fear. Nyala hidup, yang naik dari timur. Salah satu raja yang berkuasa atas, dewa luar, bersama pembuat rahasia. Masalahnya adalah, saya tidak pernah berpikir tentang siapa raja-raja lainnya, atau dari mana mereka berasal. Bodoh sekali aku. Semua, dewa luar, adalah makhluk dari regresi-regresi yang dibuang dari cara bertahan hidup. Karena itu yang terjadi, aku seharusnya sudah tahu bahwa raja mereka juga akan menjadi makhluk lain dari cara bertahan hidup juga. Gugu. Rasanya tangan saya gemetar seperti orang gila. Saya tidak ingin membayangkan sebab dan akibatnya. Tidak, saya tidak mau mengakuinya. Saat ini, saya tidak ingin menerima bahwa dunia yang mengerikan seperti ini sebenarnya bisa ada. Dengan suara khasnya yang tidak tertarik, Plotter berbicara kepada saya. Sekarang kamu mengerti. Ini adalah konsekuensi dari mendistorsi garis dunia. Ketika kata-katanya berakhir, sebuah pedang yang terbungkus api paling cemerlang, bercahaya mulai menunjuk ke arah kami. Pedang malaikat tertinggi yang aku kenal baik. Mengapa saya tidak mengetahuinya? Mungkin, saya tidak ingin tahu sejak awal. Bahwa nyala api ini bisa sepanas dan tanpa ampun ini. Bahwa api yang dimaksudkan untuk membakar iblis juga dapat membakar makhluk lain juga. Pedang Flames of Retribution, sekarang benar-benar tercakup dalam Hellfire, bersinar terang. Pemilik pedang itu tersenyum. Dan dengan ekspresi yang benar-benar menakutkan yang belum pernah saya saksikan sebelumnya, dia membuka mulut untuk berbicara. Aku sudah lama mencarimu, Yujung Hyok dari belokan ke 1863. Mata malaikat agung yang menghakimi segalanya sekarang berkobar dalam api hitam pekat. Oh, dewa luar yang menghancurkan duniaku. Itu adalah Uril. Finn.